Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan belajar kita kali ini diberkahi oleh Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita pribadi dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kita ketahui, Pancasila kita itu posisinya adalah di luar batang tubuh. Kalau kita membuka Undang-Undang Dasar UUD 45, maka di awal kita akan menemukan namanya pembukaan UUD 45. Baru kemudian kita akan menemukan batang tubuh yang berisi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lah pertanyaannya, apa hubungan antara pembukaan UUD 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945? Pertanyaannya. Nah, menurut Hans Kelsen, Pancasila itu posisinya bisa dianggap sebagai grand norma dasar. Ya, norma dasar itu sebuah norma hukum yang mana konstitusi itu seperti Undang-Undang Dasar 45 harus sesuai dengan norma itu. Nah, setelah itu undang-undang yang lainnya, peraturan yang lainnya harus sesuai dengan dengan konstitusi. Ya, umpama undang-undang itu harus sesuai dengan UUD 45 dan UUD 45 itu harus sesuai dengan grand norma dasar berupa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu namanya grand norma tertinggi atau norma paling dasar di mana konstitusi dan undang-undang yang aturan-aturan yang lainnya berada dan merujuk kepada norma dasar itu. Dan norma dasar itu merupakan inti dari tatanan hukum di sebuah negara yang merupakan perwujudan dari jiwa rakyat atau jiwa bangsa, Volksgeist. Namun Hans Nowitzki itu cenderung kurang cocok dengan istilah grand norm. Dia pun menggunakan istilah stat fundamental norm, ya, norma fundamental negara. Ini alasannya. Nah, teman-teman sekalian, norma dasar atau grand norm yang kita ketahui itu bernama pembukaan UUD 45 itu hubungan duluan mana antara grand norm dengan konstitusi itu pembentukannya. Ya, pembentukannya itu bisa berbarengan atau duluan grand norm dulu baru konstitusi. Nah, tapi kalau kita belajar pada sejarah perumusan UUD 45, maka kita ketahui sesungguhnya antara grand norm dan UUD 45 itu dibikinnya hampir bersamaan, di waktu yang bersamaan, dan di dalam forum-forum majelis-majelis yang sama. Ya, seperti kita ketahui BPUPKI BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang kemudian membuat rapat-rapat, dan yang paling pertama dipertanyakan adalah yang dibahas adalah filosofi Grundschule atau dasar filosofis negara Indonesia, yang kemudian dibentuk tim 9. Dan di saat di forum majelis itu BPUPKI juga membentuk rancangan UUD 45. Setelah kemerdekaan
setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 19, pada tanggal 18-nya naskah pembukaan UUD 45 dan naskah batang tubuh UUD 45 itu pun kemudian disahkan di majelis di satu kesempatan, yaitu di tanggal 18 dan 19 Agustus 45. Jadi kalau kita ketahui itu ya hampir berbarengan lah dalam satu kesempatan. Kalau kita baca kalimat-kalimat di dalam pembukaan UUD 45 ya, ini kemudian Yudi Latif meringkaskan 4 hal pokok, 4 bagian pokok di dalam pembukaan UUD 45. Yang pertama, pokok yang pertama adalah negara yang merdeka, yang Indonesia merdeka itu hendak menjaga persatuan dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kenapa Indonesia merdeka itu hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau demokrasi dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menurut Yudi Latif. Dan jika kita baca pada pembukaan UUD 45, ya, negara Indonesia merdeka itu fungsinya juga 4, seperti tadi: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini tujuan kenapa Indonesia merdeka. Maka kalau sekarang Indonesia banyak mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, ke Afrika dan ke sebagainya, itu bagian dari ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau pemerintah negara ini mendirikan kampus-kampus, mensubsidi pendidikan, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semuanya adalah pelaksanaan dari fungsi Indonesia merdeka sesuai yang diamanatkan dalam UUD 45. Nah, kalau tadi kita sebutkan bahwa pembukaan UUD 45 itu merupakan grand norm atau norma dasar, yang atas dasar filosofis itu dibentuklah konstitusi UUD 45. Jadi UUD 45 itu dibentuk sebagai bagian dari penjelasan atau perincian penjelasan hal yang lebih rinci dari norma dasar berupa pembukaan UUD 45. Pertanyaannya, apakah pembukaan UUD 45 itu bagian dari konstitusi? Ya, ini ada 2 aliran. Aliran yang memiliki paham konstitusi sempit menganggap itu tidak, itu bukan bagian dari UUD 45. Tapi orang-orang yang berpaham konstitusi luas menganggap itu bagian dari konstitusi. Ya. Nah, bagaimana kita memposisikan pembukaan UUD 45 itu? Tanyanya. Kita sesungguhnya sudah menegaskan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum di negara kita. Berarti pembukaan UUD 45 itu merupakan sumber dari segala macam sumber hukum. Ya, karena itu setiap materi perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pembukaan UUD 45. Ya, meskipun undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun pasal 2 ini tetap tidak di amandemen. Jadi tetaplah
pembukaan UUD 45 itu merupakan pondasi dasar dari norma hukum yang ada di Indonesia. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat urutan sistem perundang-undangan yang ada di negeri ini, yang paling pertama itu adalah UUD 45. Dan UUD 45 kita itu yang paling awal mengandungi grand norm, yaitu pembukaan UUD 45. Ya, itu sebagai dasar UUD 45. Di atas UUD 45, setelah UUD 45 ada TAP MPR. Setelah TAP MPR ada undang-undang atau perpu. TAP MPR ini yang membuat MPR dulu ya, sebelum amandemen UUD 45. Itu dulu MPR memiliki posisi yang cukup kuat sebagai lembaga tertinggi negara, maka ketetapannya itu sangat tinggi ya. Setelah UUD 45 ada TAP MPR. Nah, setelah TAP MPR ada namanya undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ini yang membuat DPR dengan melibatkan pemerintah dan DPR ya. Pemerintah diwakili oleh lembaga negara terkait gitu. Kalau perpu itu yang membuat langsung pemerintah, presiden mengeluarkan ketika dalam keadaan tertentu yang dianggap genting, dianggap darurat, maka presiden memiliki hak kewenangan mengeluarkan perpu, tetapi dalam jangka waktu tertentu. Perpu ini harus setelah keluar harus dibahas di DPR, apakah disetujui semuanya atau ditolak semuanya. Tidak ada disetujui separuh-separuh, nggak ada, apakah disetujui atau ditolak, begitu. Itu perpu. Ketika sudah disetujui oleh DPR, maka perpu menjadi undang-undang. Setelah perpu atau undang-undang ada namanya peraturan pemerintah PP ya. Setelah itu ada peraturan presiden, di bawahnya lagi ada perda di tingkat provinsi dan perda di tingkat kabupaten kota. Nah, di mana letak aturan-aturan yang lainnya? Kan kita ketahui Mahkamah Agung juga bikin peraturan, Mahkamah Konstitusi juga bikin peraturan, BPK juga ada peraturannya. Hampir semua lembaga negara di Indonesia itu memiliki hak untuk menentukan, membuat aturan. Nah, ini di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini juga dijelaskan posisi peraturan-peraturan yang di luar ini, di luar UUD 45, TAP MPR, undang-undang, PP, Perpres, Perda provinsi, Perda kota kabupaten. Ini posisinya ya. Nah, setelah UUD 45 di amandemen pasca reformasi, ada perbedaan dalam posisi dan nama-nama lembaga negara. Sebelum amandemen dulu, masih Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu seperti saya singgung tadi, ada sebuah lembaga tertinggi negara yang namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan pemegang kedaulatan rakyat. Ya, ini dulu memilih presiden, mengangkat sumpah presiden, bisa menjatuhkan presiden ini di MPR karena dia merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dulu sebelum amandemen, MPR itu terdiri dari anggota DPR plus perwakilan golongan dan perwakilan daerah. Perwakilan golongan itu bisa dari ormas, bisa dari kelompok buruh, bisa dari kelompok profesi, bisa dari kelompok minoritas dan lain sebagainya. Nah,
dan kemudian wakil-wakil daerah. Tapi kemudian sementara lembaga tinggi negaranya ada DPR, Presiden, DPA, MA. Jadi yang paling tertinggi itu MPR, di bawah itu ada DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Karena MPR posisinya lembaga tertinggi, dulu itu Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kalau sekarang kan tidak ada. Presiden tanggung jawab kepada siapa sekarang? Kepada rakyat langsung gitu. Nah ini setelah amandemen UUD 45, selama awal reformasi itu tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Yang ada hanyalah lembaga negara. Ya, lembaga negara menurut UUD 45 itu adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wapres, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ini lembaga negara berdasarkan UUD 45 dan posisinya setara semua ini. MPR tidak lagi meminta pertanggungjawaban Presiden karena posisinya sama. Bahkan sekarang MPR itu hanya sekedar semacam formalitas pertemuan ketika DPR dan DPD bertemu untuk membicarakan sesuatu, yaitu MPR gitu. Kayak tidak ada perannya sekali lagi sekarang ini. Sementara lembaga negara berdasarkan undang-undang itu seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPK, Komnas HAM, Ombudsman, KPI, KIP, PPATK, Dewan Pers, KPAI, Komnas Perempuan, OJK, LPS, TNI, Polri, KPPU, dan lain sebagainya. Jadi yang amanat lembaga negara yang amanat UUD 45 itu ada MPR 1, 2 DPR, 3 DPD, 4 Presiden dan Wapres, 5 Komisi Yudisial, 6 BPK, 7 MA, dan 8 MK. Yang lainnya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Terima kasih telah menyimak mata kuliah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.